Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurain Salsabila Arsyad dengan NIM 2214242005 dari kelas A Program Studi Pendidikan PKN semester 2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi terkait tantangan demokrasi di Indonesia, korupsi dan politik identitas dalam era modern. Untuk memenuhi ujian tengah semester, mata kuliah TIK dalam pembelajaran PPKN yang diampuh oleh dosen Ibu Yuli Adani, SPD, MPD. Baik, jadi perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Berikut adalah rincian mengenai perjalanan demokrasi, tantangan yang dihadapi, dan langkah yang dapat diambil oleh generasi penerus. Yang pertama, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer sejak tahun 1945 sampai pada tahun 1959. Setelah kemerdekaan Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang ditandai dengan pemilihan umum pertama pada tahun 1955, diikuti oleh lebih dari 30 partai politik. Meskipun pemilu ini dianggap sukses, sistem ini mengalami kesulitan karena konflik antar partai dan ketidakstabilan politik yang menyebabkan kurangnya budaya demokrasi yang kuat. Yang kedua, demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai pada tahun 1965. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menandai transisi ke demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada presiden dan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sosial dan politik semakin ketat. Meskipun ada upaya untuk menciptakan stabilitas, sistem ini cenderung otoriter dan menghadapi banyak kritik. Kemudian, era Orde Baru pada tahun 1966 sampai pada tahun 1998. Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru dengan mengimplementasikan demokrasi Pancasila. Meskipun ada pembangunan ekonomi yang signifikan, pemerintahan Soeharto ditandai oleh pengekangan kebebasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta praktik korupsi dan kolusi yang meluas. Kemudian yang terakhir, era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 membuka jalan bagi era reformasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilu langsung diadakan untuk memilih presiden dan anggota legislatif, kebebasan pers meningkat, serta desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin dan rekrutmen politik menjadi lebih inklusif. Kemudian, tantangan demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, penyebaran hoaks dan disinformasi. Di era digital, informasi palsu menyebar dengan cepat melalui media sosial, mempengaruhi opini publik, dan memperburuk polarisasi masyarakat. Contohnya, hoaks tentang isu politik atau agama sering digunakan untuk memecah belah masyarakat selama pemilu. Yang kedua, korupsi. Korupsi masih menjadi masalah besar yang menghambat transparansi dan akuntabilitas. Contoh terbarunya adalah kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah Pertamina. Pada awal tahun 2025, terungkap dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang merugikan negara diperkirakan hingga mencapai 193,7 triliun selama periode tahun 2018 sampai pada tahun 2023.
Yang ketiga yaitu politik identitas. Politik identitas sering digunakan untuk menarik dukungan berdasarkan suku, agama, atau ras yang dapat memicu konflik sosial. Contohnya, dalam pemilu 2024, beberapa kampanye menggunakan simbol agama untuk memobilisasi pemilih tertentu. Kemudian, dampak yang dihasilkan. Ya, adapun dampak yang dihasilkan yaitu yang pertama dampak positif, yaitu seperti peningkatan kesadaran publik, munculnya isu-isu seperti korupsi dan politik identitas telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi dan memperjuangkan keadilan. Dampak negatifnya yaitu penyebaran hoaks yang mengganggu proses demokrasi. Informasi palsu yang menyebar melalui media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan, merusak integritas proses demokratis. Hal ini juga mengurangi kualitas debat publik dan menciptakan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Kemudian, peran kebijakan pemerintah yang harus dilakukan, contohnya seperti generasi penerus seperti kita, yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital. Kita harus belajar mengenali hoax dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Yang kedua, berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi seperti mengikuti komunitas atau kampanye anti korupsi. Contohnya, kita harus mendukung petisi online untuk transparansi pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu menghargai perbedaan. Kita aktif dalam kegiatan lintas budaya atau agama untuk memperkuat toleransi. Contohnya mengikuti forum dialog antar agama di komunitas lokal atau sekolah. Kemudian kesimpulannya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari sistem parlementer hingga era reformasi yang lebih terbuka, namun masih menghadapi tantangan serius seperti penyebaran hoaks, korupsi, dan politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat. Untuk memperkuat demokrasi, generasi penerus perlu mengambil langkah sederhana seperti meningkatkan literasi digital untuk melawan disinformasi, berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi, dan menghargai perbedaan melalui dialog lintas budaya. Dengan upaya bersama, demokrasi Indonesia dapat terus berkembang menuju sistem yang lebih transparan, inklusif, dan berkeadilan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.